Oke, kita bertemu lagi di materi SAP 01 bab 5 bagian kedua, yaitu manajemen accounting. Kita akan mulai materi hari ini. Kalau di bab 5 bagian pertama kemarin kita mempelajari tentang bagaimana sistem SAP di bagian finansial. Nah, financial accounting ini lebih ke bagian eksternal ya. Artinya adalah bahwa financial accounting berarti lebih digunakan untuk eksternal, untuk orang-orang dari luar perusahaan, seperti supplier, customer, stakeholder, bank, dan sebagainya. Dalam bentuk apa mereka mengetahui laporan dari finansial itu adalah dalam bentuk laporan-laporan keuangan, dalam bentuk neraca saldo, rugi laba, dan sebagainya yang sudah dibahas di bab 5 bagian pertama kemarin. Lalu kemudian untuk hari ini kita akan mempelajari tentang manajemen accounting. Manajemen accounting ini adalah sama-sama untuk mengelola bagian keuangan ya finansial, namun lebih ke arah internal view atau digunakan untuk pihak internal. Siapa saja? Ya berarti manajernya, controller atau auditor, head of department, dan sebagainya. Jadi kita tahu perbedaannya bahwa di dalam bab 5 bagian pertama, ya, bab 5 bagian 1, ya, itu adalah lebih ke eksternal, sedangkan bab 5 bagian 2 itu adalah lebih ke internal. Oke, terus kemudian kita tahu singkatannya atau modulnya di dalam SAP dinamakan dengan FI, modul di bab 5 bagian pertama yaitu finansial, dan CO yaitu controlling yang akan dibahas pada hari ini. Jadi modulnya namanya FI dan modul CO. FI digunakan untuk pihak eksternal berupa laporan keuangan, neraca saldo, rugi laba, sedangkan CO digunakan untuk pihak internal berupa laporan untuk manajer, untuk kepala departemen, untuk CEO dan sebagainya. Kita lihat definisinya dulu. Manajemen accounting adalah suatu proses mengidentifikasi, berarti bisa tahu mengidentifikasi masing-masing ya. Lalu kemudian mengukur, ya, mengakumulasi, menganalisis, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan semua informasi yang digunakan oleh pihak manajemen untuk perencanaan, evaluasi, dan mengontrol atau mengelola di dalam suatu entitas perusahaan dan digunakan untuk memastikan bahwa semua keuangan atau semua kegiatan yang dilakukan, semua resource yang digunakan di dalam perusahaan itu dapat diukur. Jadi penggunaannya itu terukur atau bisa dibilang teraudit dengan baik, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi manajemen accounting merupakan manajemen bagian keuangan yang berada di dalam perusahaan, mulai dari awal sekali mengidentifikasi informasi, mengukur informasi, mengakumulasikan informasi, menganalisis informasi, menyiapkan, menginterpretasikan, dan mengkomunikasikan semua informasi untuk planning, evaluasi, dan mengontrol agar seluruh entitas di dalam perusahaan dapat kepastian bahwa itu dapat digunakan secara appropriate, artinya dapat digunakan dengan benar, tepat gitu ya, dan dapat terukur. Ini artinya dapat terukur. Jadi Anda tidak ngawur dalam hal mengelola perusahaan. Oke, terus kemudian manajemen accounting sering dikenal dengan istilah controlling dan dia menopang enterprise controlling. Jadi controlling merupakan modul dasar
yang menopang atau mendukung enterprise controlling modul di atasnya lagi. Kita akan lebih banyak membahas tentang controlling, tapi tidak terlalu banyak membahas tentang enterprise controlling. Nah, kegunaan manajemen accounting adalah untuk pengawasan di bagian internal ya. Berkaitan dengan yang namanya keuangan pasti ada dua, yaitu pendapatan dan biaya. Kita harus berusaha meminimalkan biaya ya dan meningkatkan pendapatan. Jadi tujuan manajemen accounting yang pertama adalah menghasilkan laporan-laporan untuk pihak internal ya. Ingat bahwa ini pihaknya internal yang berhubungan dengan cost dan revenue. Jadi kita harus bertanggung jawab menghasilkan laporan-laporan yang tepat bagi pihak internal yang berkaitan dengan cost dan revenue. Kalau di bagian bab 5 bagian pertama kemarin finansial kan untuk eksternal. Jadi kebanyakan ada kemungkinan perusahaan menggunakan teknik-teknik khusus dalam membuat laporan-laporan agar bisa diibaratkan laporannya itu bagus sekali. Tapi kalau untuk pihak internal, laporannya harusnya apa adanya ya. Karena kan harus sesuai dengan kenyataan karena mau dipakai untuk pihak internal sendiri. Oke. Terus kemudian yang kedua adalah menghasilkan rencana pengeluaran. Jadi kita yang namanya perusahaan pasti harus ada anggaran. Di tahun ini kita akan mengeluarkan apa, lalu kemudian di tahun depan kita akan mengeluarkan apa, itu namanya rencana pengeluaran atau cost planning. Lalu kemudian mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Jadi tujuannya benar-benar untuk internal menjalankan kegiatannya di dalam perusahaan. Lalu yang pasti kalau mengurangi biaya jelas karena tidak akan mungkin biayanya harusnya makin rendah gitu ya. Lalu kemudian meningkatkan pendapatan. Jadi di mana-mana namanya perusahaan, bisnis itu selalu berusaha mengurangi atau mengefisienkan pengeluaran dan meningkatkan pendapatan. Lalu kemudian manajemen accounting terdiri dari gabungan dua modul yaitu modul CO dan modul EC atau enterprise controlling. Di dalam controlling terdapat beberapa submodul. Yang pertama adalah submodul overhead cost controlling, product cost controlling, dan profitability analysis. Kita akan membahas lebih lanjut nanti pada bagian berikutnya. Lalu enterprise controlling hanya ada 3 submodul, yaitu profit center, consolidation, dan enterprise planning. Oke, kita akan menjelaskan masing-masing. Nah, ini adalah komponen manajemen accounting dari sisi gambar ya. Jadi berbentuk seperti ibaratnya adalah suatu perusahaan ya. Perusahaan ini pasti punya pilar ya. Namanya perusahaan pasti selalu ada pilar. Kalau yang di bagian bawah walaupun tidak tertulis, di sini biasanya masuk ke bagian teknologi. Ini IT ya di sini ya. Teknologi, IT, infra. Nah, ini juga ya. Infrastruktur ya. Nah, infrastruktur ini biasanya misalnya server, ya misalnya ya. Jadi ini ada server, lalu kemudian teknologi, terus kemudian software. Nah ini ya biasanya ada di situ. Jadi ini lebih ke IT, ya IT, lalu infrastruktur. Nah itu bagian bawah tidak disebutkan di sini. Lalu pilarnya, ini pilarnya yang menopang kegiatan ya. Ini ada 3 ya. Yang pertama adalah overhead cost controlling, product cost controlling, ketiga profitability analysis. Apa saja itu ya? Overhead cost controlling berarti merupakan cara untuk mengontrol pengeluaran sedemikian rupa, terutama pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting. Ya disebut dengan overhead. Lalu kemudian product cost controlling berarti berusaha untuk mengontrol harga pengeluaran biaya-biaya yang berasal dari pembuatan produk. Ya. Lalu kemudian profitability analysis adalah cara menganalisis keuntungan dari berbagai sudut pandang dengan menggunakan kubikel, ya, kubikel seperti itu. Lalu submodulnya dikenal dengan COM, ini singkatannya, lalu COPC dan COPA. Ya. Lalu kalau 3 modul ini digunakan untuk menopang perusahaan, lalu kemudian perusahaan itu punya yang namanya atap ya, atap atau biasanya decision maker ya, decision maker ini adalah bagian CEO-nya ya, CEO-nya, CEO-nya ya. Ini bagian yang ini.
CEO-nya ini berarti bosnya ya, dia akan mendapatkan informasi-informasi untuk mengontrol enterprise-nya, gitu ya. Nah, di dalam atas atau bagian manager ini ada 3 modul: profit center, consolidation, sama enterprise planning. Oke, kita lihat lebih detail lagi di dalam manajemen accounting. Yang paling bawah, ini kita mulai dari bawah ya, ini level 1, level 2, level 3, dan level 4. Level 1 ini berarti yang paling sederhana, yaitu yang paling dipakai di perusahaan, yaitu cost element accounting. Kalau di dalam akuntansi itu lebih ke arah di jurnal ya, di jurnal itu akan ada banyak sekali bagian elemen-elemen apa saja ya, seperti COA ya, untuk kode akun ya. Nah, ini apa saja pendefinisian di perusahaan itu. Misalnya ada biaya listrik, ada biaya produksi, ada biaya promosi misalnya. Lalu ada pendapatan apa saja. Jadi semua bisa dibilang sub elemen-elemen akuntansi yang kecil-kecil ya, coa-coanya itu didefinisikan di bagian bawah. Jadi nanti kita bisa tahu kelihatan cost-nya apa saja. Jadi biayanya itu apa saja. Kita berusaha menekan biaya sedemikian rupa membuat efisien. Ya. Nah, terus kemudian naik ke level 2, dari biaya-biaya tersebut digunakan untuk apa? Ya, digunakan untuk apa? Nah, digunakan untuk apa? Bagian pertama adalah untuk yang bagian mengontrol cost overhead ya. Cost overhead itu misalnya berada di perusahaan yang ternyata dia itu misalnya beberapa bagiannya overhead, misalnya adalah ternyata tidak terlalu efisien karena misalnya jualan yang murah ya, barangnya yang biasa-biasa saja, tapi jualnya di mall misalnya. Nah, di mall ini banyak sekali biaya-biaya overhead. Pertama, misalnya dia harus nyewa ruangan, nyewa kios. Lalu kemudian ada ongkos, misalnya ada ongkos security, keamanan, ongkos apa macam-macam ya, yang membuatnya produk itu jadi mahal. Lalu kemudian ternyata mungkin tidak bisa dibilang kita itu nggak bisa jual harganya terlalu tinggi gitu ya. Misalnya jualan tahu misalnya ya, tahu goreng. Nah, tahu goreng itu apakah bisa dijual dengan harga sampai 50.000, padahal ternyata overhead cost controlling yang lainnya itu terlalu banyak ya. Atau misalnya kita jualan barang di toko, tokonya sepi ya, terus kemudian ada beberapa yang overhead, misalnya lebih banyak kita jajan, kita beli-beli makanan sambil jaga toko, padahal tokonya belum ada bisa dibilang belum ada pemasukan begitu ya. Jadi nanti kita bisa ngerti di bagian apa, di mana saja biaya-biaya yang berlebih. Misalnya internet terlalu mahal, biaya bensin terlalu mahal, biaya jajan terlalu mahal, biaya kios terlalu mahal, biaya security terlalu mahal, dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk mengontrol harga produk. Untuk mengontrol harga produk tentu berkaitan dengan banyak hal. Misalnya berkaitan dengan supplier, harganya terlalu mahal nggak suppliernya. Terus yang kedua adalah ketersediaan stok, lalu kemudian harga dolar, lalu berkaitan dengan permintaan produksi ya, ternyata sepi, padahal kita harus tetap produksi terus. Bahan baku kita itu adalah bahan baku yang cepat cepat busuk misalnya buah-buahan atau barang-barang yang mudah busuk. Nah, ini kan tetap harus produksi terus, padahal ternyata sepi misalnya. Dan juga penjualannya bagaimana. Jadi produk cost controlling lebih ke bagaimana mengontrol produksi yang kita sudah lakukan dipakai untuk menghasilkan suatu harga barang, ya kan? Nah, bagaimana ternyata kita produksi sendiri, ternyata harga barangnya terlalu mahal misalnya. Oke, kita memang harus mendingan kita beli dari tempat lain yang lebih murah, lalu kita pasang-pasang sendiri, misalnya tidak semuanya dari nol, lalu harganya bisa lebih murah. Misalnya seperti itu adalah produk cost controlling. Jadi di sini bisa dicek untuk apa ya. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah COPCA, itu dipakai untuk menghasilkan profit center statement. Jadi modul yang dipakai untuk menghasilkan report berupa laporan rugi laba. Nanti kita bisa tahu
rugi dan labanya di area mana. Misalnya perusahaan itu adalah perusahaan yang besar, perusahaan yang punya cabang, nanti ketahuan cabang mana yang paling bagus, cabang mana yang kurang bagus, dan sebagainya. Lalu yang level 4 atau yang paling tinggi adalah profitability analysis dari seluruh laporan yang ada, lalu kemudian dianalisis ya dengan menggunakan data mining, biasanya OLAP ya, dengan OLAP dan ROLAP itu adalah teknik di data analisis untuk menganalisis berapa profitnya. Nah, kita nggak cuma melihat dari satu sudut pandang saja, tapi juga melihat dari berbagai ini bisa diibaratkan kita bisa melihat keuntungan dari berbagai sudut pandang ya. Misalnya kita bisa melihat kita sudah tahu laris ya, misalnya laris, tapi ternyata larisnya hanya pada saat-saat tertentu saja. Atau kita sudah tahu laris, tapi ternyata larisnya hanya oleh pria saja. Padahal baju yang kita buat ini misalnya itu tidak melihat pria dan wanita. Tapi ternyata yang beli pria semua. Nah, bagaimana cara kita melihat, memang untung ya, memang kita bisa tahu profit gitu. Tapi profitnya itu bisa ditingkatkan enggak? Nah, melalui profitability analysis kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Kita bisa melihat ternyata pembelinya pria semua misalnya, atau pembelinya sudah laki-laki dan perempuan, tapi ternyata hanya beli di waktu-waktu tertentu saja, atau hanya beli dari Jogja saja, padahal ini produk tidak pengaruh dengan Jogja dan Jakarta dan sebagainya. Jadi kita bisa berusaha untuk melihat dari berbagai sudut ya. Nah, lalu kemudian kita lihat penjelasan istilah masing-masing. Cost elemen accounting tadi yang di paling bawah itu adalah informasi tentang jenis-jenis cost, jenis-jenis biaya-biaya, biasanya berkaitan dengan COA ya, dan mengklasifikasikannya berdasarkan transaksi yang terjadi. Jadi nanti ketahuan, oh ini biaya apa saja, dan ini biasanya dipakai untuk mengetahui seberapa besar biaya-biaya yang muncul dari suatu kegiatan di perusahaan. Lalu kemudian overhead cost controlling, ini adalah fokus pada mengalokasikan biaya-biaya yang tidak bisa langsung dikenakan pada barang dan jasa. Contohnya kalau Anda jualan di mall tadi, maka Anda akan terkena biaya misalnya kios, biaya sewa kios, biaya security atau keamanan, biaya macam-macam yang berkaitan ya, atau listrik atau apa. Nah, ini sebenarnya tidak langsung dikenakan pada barang dan jasa, tapi jadi kena ya. Misalnya contoh, kenapa kalau BBM naik semua harga jadi naik ya? Karena memang makanan tidak ada ngaruhnya dengan bensin ya. Tapi ketika bensin naik, maka pengantaran semua bahan baku yang lain akan jadi naik karena banyak bahan-bahan yang harus diantar pakai kendaraan, misalnya seperti itu. Jadi overhead adalah biaya-biaya yang muncul tidak langsung berkaitan dengan barang dan jasa. Oke, terus kemudian activity based costing dalam overhead cost controlling. Jadi di dalam overhead cost controlling bagaimana mengontrol biaya-biaya yang berlebih tadi, membuat kita biasanya menggunakan modul yang namanya activity based costing. Kita akan membagi semua kegiatan-kegiatan kita berdasarkan aktivitas-aktivitas. Jadi kita nanti bisa tahu, oh untuk melaksanakan suatu kegiatan A, aktivitasnya sub-aktivitasnya apa. Lalu subaktivitas itu menghasilkan biaya-biaya apa. Nah, itu yang dipakai dalam activity based costing. Lalu kemudian product cost controlling, ini adalah untuk mengalokasikan biaya-biaya pembuatan produk dan jasa dan disimpannya di dalam finansial. Jadi, product cost controlling dengan sederhana artinya adalah suatu modul yang dapat digunakan untuk mengetahui berapa sih harga yang pantas untuk produk akhir kita ya. Kita nggak mungkin misalnya kita memproduksi mebel, terus kemudian dihargai, kita hargai 50 juta. Dari mana harga 50 juta itu? Mestinya kan kita harus lihat. Misalnya, kayunya berapa, tukangnya berapa, dan sebagainya, sampai akhirnya jadi. Ternyata cuma 5 juta. Lalu kemudian kita lihat di pasar, misalnya. Di pasar ternyata saingan kita dengan harga 7 juta. Oke, berarti kita masih bisa untung misalnya 6,5 misalnya kalau mau lebih murah ya dan sebagainya. Jadi product cost controlling bisa mengukur berapa sih biaya-biaya yang dikeluarkan berdasarkan aktivitas produksi. Lalu kemudian profitability analysis ini adalah tadi untuk melakukan analisis keuntungan ya tentang perusahaan
dan menampilkan tingkat kesuksesan bisnis. Oke, dan kemudian dari lebih detail tadi, dari gambar yang tadi harusnya semuanya diintegrasikan ya. Ketika pertama ada vendor, nanti kan ini ada beberapa ya, expense ini ya. Expense ini biasanya berkaitan dengan vendor ya kan. Berarti kita mengeluarkan biaya itu membayar ke vendor ya. Lalu kemudian kita juga punya modal, ini aset ya. Lalu nanti kita akan punya laporan balance sheet ya, neraca saldo, lalu profit and loss di laporan rugi laba, lalu kemudian kita mendapatkan pendapatan dari customer. Yang berkaitan dengan vendor ini berhubungan dengan purchasing ya, ini berhubungan dengan purchasing. Lalu yang berkaitan dengan customer berhubungan dengan order to cash, ini artinya pembelian ya, atau sales order. Nah, dari berbagai macam biaya-biaya yang ada, lalu kemudian diintegrasikan ke level 2, lalu kemudian diintegrasikan juga ke level 3, sehingga semuanya nanti dapat digunakan untuk mengetahui keuntungannya berapa. Itu integrasinya. Oke, jadi kita sudah membahas tentang 4 hal yang berada di dalam cost center account, berhubungan dengan controlling. Yang pertama adalah cost element accounting, lalu kemudian overhead cost controlling, product cost controlling, profit center statement, dan profitability analysis. Kita akan bahas yang lebih lanjut lagi, yaitu cost center accounting. Cost center accounting ini adalah merupakan suatu divisi ya yang menghasilkan biaya-biaya, yang mengeluarkan biaya-biaya ya, tapi dia juga menghasilkan laporan pengeluaran. Jadi subdivisi yang memang ada kegiatan transaksi di situ yang menghasilkan pendapatan mungkin boleh ya, terus yang menghasilkan pengeluaran juga. Contoh, ada unit tertentu yang sifatnya dua ya, profit center, ada juga yang cost center. Contoh ya, kalau di UKDW misalnya, fakultas atau prodi itu merupakan unit yang menghasilkan keuntungan berasal dari pendapatan misalnya perkuliahan dan juga pengeluaran karena kita mengeluarkan biaya-biaya misalnya membeli buku, membeli barang-barang dan sebagainya. Jadi dia unit yang dua-duanya profit center sekaligus cost center. Tapi misalnya unit seperti misalnya lab ya. Lab itu kalau memang dia tidak menghasilkan pendapatan sama sekali, misalnya tidak ada biaya pendapatan apapun ya, misalnya tidak ada satupun pendapatan, dia cuma mengeluarkan. Pasti kan lab itu rusak ya, misalnya komputernya sudah lama, lalu kemudian rusak. Jadi dia akan mengganti komputer. Sehingga unit seperti lab itu bisa menjadi hanya cost center saja. Dia menghasilkan laporan pengeluaran saja. Karena dia tidak mendapatkan pendapatan sama sekali. Tidak ada yang bayar ke lab untuk melakukan sesuatu. Beda dengan misalnya lab TI. Kalau di lab TI mungkin ada ya biaya nyetak atau ngeprint ya. Nah, itu adalah pendapatan. Tapi kalau di PPLK misalnya itu kan tidak ya. Jadi dia hanya mengeluarkan biaya saja yang disebut dengan cost center. Nah, cost center accounting berarti laporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran. Cost center ini berupa departemen atau subunit atau organizational unit yang ada manajernya pada suatu lingkup tertentu, ada kepalanya ya. Contoh misalnya lingkup marketing, lingkup purchasing, lingkup HR, lingkup finansial. Contoh yang tadi saya sebutkan, contohnya cost center accounting misalnya lab PPLK, Puspelkom. Karena dia tidak mendapatkan pemasukan, tapi dia mengeluarkan pengeluaran. Nah, lalu ada juga profit center. Nah, kalau profit center itu seperti fakultas. Dia mendapatkan pemasukan keuangan, tapi dia juga mengeluarkan uang gitu ya. Nah, di dalam profit center pasti terdapat beberapa bagian yang bisa dilakukan profit center. Jadi unit yang menghasilkan profit. Yang pertama dia pasti punya aset ya. Cost center juga punya aset, tapi asetnya bisa habis sih. Contohnya komputer itu adalah aset, tapi lama-lama dia menyusut dan rusak dan akhirnya diganti gitu ya. Nah, semua unit itu pasti ada asetnya. Lalu kemudian di sini ada cost center. Jadi profit center sekaligus ada cost centernya ya. Ada kegiatan yang mengeluarkan biaya. Lalu ada objek-objek tertentu atau cost object. Apa saja sih biaya-biaya yang dikeluarkan ya? Di sini mungkin ada internal order kalau di perusahaan dagang,
material yang dia harus beli, lalu dia juga mendapatkan pendapatan dari sales, dari penjualan, lalu production order, ini untuk memproduksi, berarti dia mengeluarkan biaya, dan dia juga menghasilkan profitability, dan seterusnya, lalu semuanya itu akan menghasilkan suatu balance sheet, atau neraca saldo. Ini jadi laporan keuangan. Gitu ya. Nah, ini adalah profit center. Nah, hierarkinya profit center seperti apa? Profit center itu biasanya subdivisi di paling bawah nih. Subdivisi yang cukup bawah, lalu kemudian dia berasal dari satu company code, jadi dia berada di suatu wilayah, suatu perusahaan besar, misalnya company code, lalu kemudian ada controlling area. Kalau diibaratkan dengan UKDW berarti profit centernya itu misalnya fakultas, berada di level universitas, lalu controlling area kalau UKDW nanti buka cabang di Jakarta berarti controlling area Jogja, dan ada controlling area Jakarta. Misalnya seperti itu. Masing-masing dari profit center pasti ada COA-nya ya. COA ini chart of account, ada kode-kode akun yang ada di bagian finansial. Oke, terus kita akan membahas lebih detail dengan product cost controlling ya di bagian yang warnanya merah ini. Ini adalah kita akan bahas di dalam product cost controlling terdapat beberapa istilah yaitu internal order, production order, dan sales order. Apa itu internal order? Internal order adalah merupakan modul yang digunakan untuk memantau biaya yang muncul atau cost yang muncul dari suatu job, service, atau task. Jadi internal order merupakan sub pengeluaran kecil yang dipakai untuk memantau biaya-biaya berasal dari kegiatan apa. Suatu job atau service atau task bisa diberi anggaran ya, lalu dipantau oleh bagian internal order. Jadi internal order itu lebih spesifik, lebih kecil levelnya, lebih bisa mengelola kegiatan-kegiatan yang lebih spesifik atau lebih detail. Lalu activity based costing ini adalah pengeluaran atau biaya yang berdasarkan pada aktivitas-aktivitas tertentu. Biaya-biaya yang dipantau adalah biaya-biaya yang hanya terkait oleh suatu aktivitas tertentu saja. Jadi bisa diibaratkan tadi internal order ya, internal order itu isinya adalah activity based costing, activity based costing, activity based costing, dan bisa dipantau masing-masing aktivitasnya. Lalu kemudian kegunaannya untuk apa? Untuk memantau biaya-biaya yang berlebih. Jadi nanti bisa ketahuan mana saja biaya-biaya yang kurang baik ya, atau yang berlebihan dari masing-masing aktivitas itu, sehingga yang tidak efisien akan dipotong atau dipangkas. Product cost controlling adalah untuk mengatur biaya-biaya yang berkaitan dengan purchase order. Jadi saat Anda melakukan pembelian terhadap supplier, kita bisa pantau biaya-biayanya apa, misalnya biaya pengantaran, biaya telepon, biaya bensin, dan sebagainya ya. Misalnya untuk membeli dari vendor lain untuk dijual kembali. Nah ini kita harus lihat untuk membeli itu butuh modal seberapa gitu ya. Kalau misalnya jauh dari Cina misalnya, lalu kemudian kita harus import. Nah kan misalnya ada pajaknya, ada biaya-biaya macam-macam ya yang menyebabkan harga jadi nggak bisa murah ya. Nah itu namanya product cost controlling. Perlu dilakukan perhitungan harga jual berdasarkan harga dasar dan biaya terkait. Jadi kita tahu harga dasar produksinya berapa, biaya-biaya terkait misalnya dari pembelian tadi berapa, lalu mungkin dengan pajak-pajaknya, lalu kemudian diatur juga biasanya plus dengan harga pasar. Jadi ini biasanya dengan harga pasar. Kita nggak mungkin menjual barang terlalu murah atau menjual barang terlalu mahal. Oke, nah kemudian di dalam product cost controlling biasanya yang dilihat apa saja, mulai dari forecasting, mulai dari awal sekali ya, mulai dari bagian forecasting. Forecasting ini peramalan. Kalau kita mau buka toko ya kan, tahun depan misalnya Januari kita meramal kira-kira tahun Januari besok itu kira-kira kita produksi berapa, supaya sekali produksi bisa cukup banyak yang bisa kita lakukan. Seperti tahun 2020 dengan adanya COVID seperti ini merupakan apa ya, bisa dibilang anomali ya. Karena tahun-tahun yang sebelumnya selama ini mungkin baik-baik saja, tidak ada sesuatu yang
tidak ada sesuatu yang memungkinkan suatu perusahaan berhenti total seperti sekarang. Namun tahun 2020 ini ternyata tidak bisa. Jadi ternyata orang yang sudah diprediksi tahun 2019 mungkin 2020 baik-baik saja, ternyata gagal semua, ya bisa dibilang seperti itu. Jadi prediksinya meleset. Namun secara umum biasanya prediksinya baik-baik saja. Lalu setelah dari prediksi kita tentukan kira-kira tahun depan kita mau produksi berapa, ditambah dengan sales. Jadi nanti ternyata di tahun 2020 ada kemungkinan pembelian dari customer, lalu kemudian demand management, kira-kira nanti tahun 2000 misalnya 2020 ada aktivitas apa, misalnya ada pemilu, ada misalnya ada World Cup, ya, misalnya ada event olahraga, olimpiade dan sebagainya, mestinya akan mempengaruhi kegiatannya. Atau ada sesuatu yang penting di tahun itu. Nah, itu tetap harus dipikirkan apakah cukup produksi kita. Lalu kemudian dilakukan MPS, ya, material production scheduling, ini scheduling, lalu material resource planning, ini schedule, ya, schedule, ini planning. Nah, terus kemudian kalau ternyata di material resource planning ini kurang, lalu kita bisa procurement, kita beli. Tapi kalau ternyata udah cukup, maka langsung lakukan manufacturing, lalu kemudian kita akan melakukan order settlement. Oke, ini contoh product cost controlling itu mengontrol itu semua. Berapa biaya yang dihabiskan selama proses itu. Nah, itu akan dipakai untuk mengukur harga produk saya berapa. Oke, terus kemudian profitability analysis, ini adalah analisis rugi laba dari sebuah organizational unit berdasarkan segmen atau market atau karakteristik tertentu. Contohnya yang tadi saya jelaskan, kita sudah untung, ternyata untungnya hanya sedikit. Kenapa? Karena yang beli hanya perempuan saja. Padahal baju yang kita keluarkan adalah baju yang umum, tidak ada hubungannya sama perempuan dan laki-laki. Bagaimana cara menarik pembeli laki-laki? Atau ternyata anak-anak juga. Atau misalnya ternyata yang beli hanya dari Jogja saja, yang beli hanya dari Jawa Tengah saja, atau yang beli hanya laku pada jam-jam tertentu saja. Jadi kita harus melihat dari berbagai sudut pandang. Ya. Nah, lalu kemudian profitability analysis akan menyediakan data untuk penentuan harga jual, ya. Jadi nanti harga jualnya berapa, sasaran pembeli, dan pemilihan jalur distribusi produk. Jadi kita bisa tahu berdasarkan analisis itu, oh harga jual yang pas gini, sasaran pembeli yang tepat adalah ini, lalu pemilihan jalur produksinya juga jelas distribusinya kemana. Oke, lalu kemudian bagian atap atau bagian untuk yang EC, ya, enterprise controlling, kemampuannya apa saja, ya, kemampuannya adalah adanya bagian modul profit center accounting, digunakan untuk analisis rugi laba dari sebuah organizational unit atau departemen, apakah barang atau jasa ini laku atau tidak, lalu untungnya berapa. Itu adalah kemampuan dari sisi level manajerial, ya. Jadi EC itu adalah untuk yang manajerial, enterprise controlling. Jadi dia cuma tahunya lakunya berapa gitu, ya, atau ruginya berapa. Lalu kemudian yang kedua adalah konsolidasi. Konsolidasi itu berarti penyatuan data dari finansial yang di bab 5 bagian pertama dengan controlling bab 5 bagian kedua. Penyatuan atau koordinasi dari dua data FI dan CO dari dua modul itu disebut dengan konsolidasi yang dipakai di level manajerial. Jadi summary-nya bisa dibilang, Anda bisa dapat lihat di sini ada 3 bagian. Yang pertama adalah ini adalah yang level detail, ya. Di level detail ini ada, lalu kemudian di level kedua yang berupa pilar, ya, terus yang di level atap, ya. Nah, ini yang di level atap atau manager. Nah, ini silahkan Anda lihat, ini adalah summary-nya dan materi dinyatakan selesai untuk bab 5 bagian kedua. Silahkan Anda mengerjakan latihan exercise 54 dan 55. Di exercise 54 ini tidak ada hubungannya dengan bab-bab sebelumnya. Jadi Anda mulai tenang di sini, sudah tidak terlalu berpengaruh dengan bab sebelumnya. 54 di sini Anda akan membuat suatu cost center baru, ya. Jadi Anda akan menciptakan subdivisi baru. Lalu bagian 55 Anda akan membayar
invoice dari tagihan dari vendor, lalu kemudian pura-puranya sudah berhasil dibayar, lalu dari cost centernya tadi atau unit tadi akan melihat reportnya. Jadi pembayarannya berhasil atau tidak. Jadi cuma dua itu yang harus Anda kerjakan di video yang berbeda ya. Anda silakan lihat video yang dibuat oleh asisten. Terima kasih.